Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian dalam perkuliahan kita, yaitu pendidikan Al-Quran. Baik, dalam kesempatan ini di pertemuan pertama ini, sebagai pengantar ini, kita akan menjelaskan sedikit saja tentang untuk apa sih Al-Quran itu diturunkan, ya, tujuan Al-Quran itu Allah turunkan untuk apa, ya. Nah, hal ini bisa dilihat jawabannya itu ada pada Quran sendiri, yaitu pada surah Ibrahim ayat 1 sampai ayat 4, ya. Kalau kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Ayat 2. Kemudian ayat ketiga, alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Kemudian ayat keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Nah, artinya, ya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian ayat 2, Allah memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Terus yang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ini orang kafir maksudnya. Kemudian ayat keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ayat 2 dan 3 ini merupakan penjabaran saja, ya, penjelasan dari ayat yang pertama. Jadi tujuannya ayat Al-Quran ini Allah turunkan, ini adalah supaya dapat mengeluarkan manusia itu dari kegelapan, minaz zulumati ilan nur. Nah, kegelapan di sana ada beberapa maksud, ya. Yang pertama adalah kesyirikan. Karena syirik itu biasa disebut dengan istilah zulmun azim, itu kalau dalam surah Luqman, ya. Kegelapan yang sangat. Jadi diistilahkan orang syirik itu bagaikan orang yang berjalan, matanya melihat tapi alamnya dalam keadaan sangat gelap, tidak ada berkas cahaya apapun yang menjadi petunjuk. Akhirnya apa?
jalan orang itu ya tidak karu-karuan, karena dia tidak melihat, maksudnya tidak ada petunjuk sinar gitu dalam perjalanannya. Nah seperti itu, jadi digambarkan dengan kata zulmun ya. Nah itu kesirikan. Syirik ini menyekutukan Allah ya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua bisa jadi dia adalah kekufuran. Kekufuran di sini adalah orang yang menutup diri dari kebenaran, terutama kebenaran yang datang dari wahyu Allah. Jadi walaupun mereka tahu tapi mereka seolah-olah tidak tahu, itu namanya kufur. Orangnya disebut dengan kafir ya. Nah, kemudian kegelapan yang berikutnya adalah orang yang bodoh. Ya, kebodohan. Jadi tiga inilah, yang pertama adalah kesirikan, yang kedua kekafiran, yang kebodohan. Termasuk di sana juga adalah maknanya adalah kemunafikan ya. Nah, kemudian cahaya terang benderang tidak lain adalah iman, jalan kebenaran dan petunjuk dari Allah, yaitu agama Islam. Lanjut. Sebelum kita masuk ke ruang lingkup pembahasan ini, kita ingin juga melihat beberapa sikap manusia terhadap Al-Quran ini. Nah, kalau gambaran yang lebih jelas itu digambarkan ada tiga macam sikap ya. Tapi kalau bisa diperas menjadi dua kelompok besar bisa juga. Nah, kalau yang dua kelompok besar itu maksudnya ada yang memperlakukan Al-Quran baru sebatas sebagai kitab suci saja, kitab yang dimuliakan, kemudian mushafnya dipelihara dengan baik, tidak boleh berdebu, dan seterusnya, dilombakan juga, sekedar dibaca juga, itu baru kitab suci. Nah, kemudian kelompok yang kedua memperlakukan Al-Quran itu tidak hanya sebagai kitab suci, tapi dia sebagai kitab petunjuk. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, maksudnya Al-Quran, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, jadi ada dua kelompok ini. Nah, hanya saja ketika orang memperlakukan sebagai kitab suci, membaca Al-Quran ini pun menjadi sebuah keistimewaan. Jadi berbeda dengan membaca kitab-kitab yang lain. Ini membaca walaupun tidak mengerti saja sudah berpahala. Ya, seperti itu. Nah, tapi karena dia petunjuk, maka jelas upaya kita harus ada, yakni untuk memahami ilmu Al-Quran ini. Nah, baru kita masuk ke ruang lingkup materi pendidikan Al-Quran yang akan kita jalani nanti. Ada beberapa hal yang yang menjadi komponen daripada pendidikan Al-Quran ini. Mulai dari sejarah turunnya Al-Quran, bagaimana kodifikasi Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ada tajwid, ada kisah, ada surah, ada terjemah, ada tafsir, asbabun nuzul, dan lain-lain. Nah, seputar itulah nanti yang pokoknya akan membantu pemahaman kita supaya jangan sampai kita terjebak hanya memperlakukan sebagai kitab suci saja, tapi harus meningkat menjadi kitab petunjuk.
Oleh karena itu banyak sekali ilmu Al-Quran ini yang mengarah ke sana. Nah, termasuk juga memahami tentang yang surah muhkam mutasyabi, kemudian munasabah, hubungan ayat dengan ayat, ya, sampai kepada apa yang dimaksud dengan terjemah dan tafsir, ya. Jadi sekali lagi itulah yang akan kita kita lalui nanti bersama untuk perkuliahan kita ini dari awal sampai akhir. Mungkin sampai di situ saja dulu untuk pertemuan kita yang pertama kali ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.